Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Masih di bab ziarah, berkunjung, sowan, acabis kepada orang baik. Ini sangat dianjurkan, terutama orang baik itu adalah guru kita. Ingat ya, guru kita terutama guru ngaji, jangan dilupakan. Kita sibuk menghormat kiai penceramah, hanya 1 jam saja ketemu, ngasih penjelasan, dihormat, sudah luar biasa. Padahal kita tidak pernah berkunjung, sowan, acabis ke guru kita sendiri. Ini kurang benar ya, kurang benar. Siapapun saja yang melakukan kurang benar. Jasanya lebih banyak guru ngaji daripada guru pengajian yang diundang, yang biayanya kadang jutaan. Ingat, lebih banyak jasanya kepada kita dan ke masyarakat adalah guru ngaji kita. Makanya jangan dilupakan itu guru ngaji untuk dikunjungi atau berkunjung, sowan, acabis kepada guru kita waktu kita masih kecil. Kalau di sini kan sudah ada Ustadz Mujib, ya Ustadz Ivan, ada Ustadz Kamil dan lain sebagainya. Jangan dilupakan itu. Ini ada babnya, ya, ada dasarnya. Ada seorang tokoh ya, Ustadz alim, terkenal ceramahnya kemana-mana. Orang Pasuruan, kakak kelas saya, 5 kelas mungkin kalau ada 4 ya, di atas saya. Dia itu anaknya orang biasa. Anaknya orang biasa, cuman dia selalu naruh amal ya, sisa belanja atau sisa apa saja. Disimpan, dibuat celengan. Anaknya orang biasa, ini orang biasa. Kemudian hasil dari celengannya itu dibuat beli gula. Kalau dulu kan gula ya. Kalau sowan atau cabis ke gurunya anak-anak itu biasanya kan gula ya. Sampai sekarang masih gula ya. Akhirnya banyak orang yang kena kencing manis ya. Karena memang kemana-mana gula yang dibawa ya. Hajatan gula yang dibawa. Nyebu gula yang dibawa ya. 40 hari gula yang dibawa, 100 hari gula yang dibawa, 1000 hari gula lagi. Akhirnya wajarlah zaman sekarang itu banyak orang yang kena kencing manis. Memang gula terus yang dibawa. Tidak pernah uang. Nah, nanti kalau uang terus yang dibawa, akhirnya bukan kencing manis lagi, apa? Kencing uang ya. Kencing uang, kebanyakan uang akhirnya sampai kencing uang. Jadi namanya Pak Nahzor, Ustadz Nahzor, almarhum barusan ini meninggal dunia sekitar 15 harian. Bapaknya itu orang biasa, ya gitu, estoh ya, betul-betul menghormati kepada gurunya anak, ya termasuk di sini. Jadi setiap hari itu nyelengi, kemudian dikumpulkan, setelah banyak dibuat beli gula, kemudian dibuat sowan kepada guru anaknya. Ya guru ngajinya, guru di pondoknya gitu. Jadi Ustadz Nahzor itu orangnya alim, ceramahnya kemana-mana, dakwahnya kemana-mana, ganteng lagi, ganteng.
Yang paling saya kagum itu Ustadz Nahzar itu, almarhum sudah sekarang. Jadi guru-gurunya keluarga Sidogiri itu senang semua, senang semua. Nah ini barokahnya ziarah, berkunjung, sering sowan kepada orang baik, maka anaknya juga akan menjadi baik. Nah sekarang kalau kita menitipkan ngaji ke musola, ke ustadz-ustadz, kemudian tidak menghiraukan anaknya mau nakal, mau ini, nakal sedikit dicewer kemudian lapor polisi, wah ini sudah tanda-tanda tidak baik ini anaknya nanti. Apalagi kalau sudah berhenti, boyong, tidak ngaji di situ lagi, tidak pamit. Kadang pindah, tidak pamit. Ini bahaya lah ya, bahaya bagi efek bagi anaknya. Nanti anaknya itu bukan menjadi anak yang baik ya. Ada saja ya yang menjadi masalah, menjadi anak yang tidak baik. Makanya hati-hati terutama kepada orang baik yang menjadi guru kita, terutama guru ngaji, musola, langgar-langgar itu jangan dilupakan. Kalau terlalu banyak menghormat kepada yang lain, bukan gurunya, itu kewalik namanya, terbaliknya. Terbalik, bukan saya melarang, enggak, cuma terbalik. Yang banyak jasanya itu adalah guru ngaji yang mendidik kita alif bata. Bahkan Kiai Hasyim Asy'ari iri kepada guru ngaji. Kiai Hasyim Asy'ari ini pendiri NU itu juga iri kepada guru ngaji di musola-musola yang mengajarkan alif bata al-Fatihah. Karena itu pasti jelas itu pahalanya, itu jelas. Kalau yang menjadi penceramah-penceramah yang jelas bukan pahalanya. Apanya yang jelas? Bisarohnya. Ya, sangunya yang jelas itu wis. 5 juta wis. Nah, begitu ya. Kalau agak terkenal 5 juta, apalagi jauh. Kalau yang dekat-dekat ya 2 juta. Yang jelas itunya. Tapi kalau mencari pahala, yang jelas itu adalah guru-guru ngaji di musola-musola. Qala Allah Ta'ala wa idh qala Musa li fatahu la abrau hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Ini ceritanya Nabi Musa mau sowan acabis kepada Nabi Khidir. Jadi kelas Nabi Musa saja sowan ya, sowan. Kita kadang sok-sokan tidak mau sowan kepada orang alim, orang yang baik, sok-sokan. Apa dek metade pese kayak ini. Watak-watak begini ini membuat dirinya akan menjadi kikir, termasuk juga anaknya ya. Anaknya juga bukan akan menjadi anak yang baik. Karena apa? Karena hati orang tuanya sudah ada baik. Anaknya juga nurun tidak baik. Makanya apa yang kita lakukan baik akan berpengaruh kepada kita, juga berpengaruh kepada anak kita. Nabi Musa saja sowan kepada Nabi Khidir. Idz qala Musa li fatahu. Ketika Nabi Musa berkata kepada temannya ini Yusha bin Nun, la abrau hatta ablagha majma'al hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya huquba. Ketika Nabi Musa berkata kepada temannya yang mendampingi, saya tidak akan berhenti terus berjalan sampai ke 2 laut yang berkumpul. Jadi ini rencananya, perjalanannya Nabi Musa mau bertemu Nabi Khidir. Au amdiya huquba, atau saya terus berjalan sampai ketemu kepada Nabi Khidir. Nah, ayat ini turun sebabnya diantaranya adalah Nabi Musa ini ditanya oleh umatnya. Nabi Musa, siapa yang paling alim di dunia ini? Nah, Nabi Musa menjawab, tidak ada yang lebih alim daripada saya.
Mungkin Nabi Musa itu ngomong biasa ya, tidak niat sombong. Jadi ketika ditanya siapa yang paling alim di dunia ini, Nabi Musa menjawab, saya yang paling alim di dunia ini. Oleh Allah Ta'ala ditegur ya, diingatkan Musa, tidak boleh ngomong seperti itu. Ada orang yang lebih alim daripada kamu. Kaget Nabi Musa, siapa? Ya Allah, selain saya, wong saya kan Nabi. Ada Musa, ada. Di mana itu ya Allah? Ada di sebuah tempat, di mana tempat itu ada seorang hamba yang bernama Nabi Khidir. Khidir namanya. Bagaimana caranya saya bisa datang ke sana? Untuk sowan ya, mencari ilmu, menimba ilmu dari Nabi Khidir. Nabi Musa kemudian diberi cara oleh Allah, kamu bawa ikan ya. Ikan, nanti ikan itu dibawa ke mana saja. Kalau ikan itu lompat ke laut, berarti Nabi Khidir ada di sekitar itu. Ini namanya Google Map ya. Google Map-nya Nabi Musa ya. Kalau Google Map sekarang kan cukup HP, tekan langsung ditunjukkan mau kemana. Mau ke Jember, mau ke Lumajang, arahnya kan sudah diketahui. Ada yang pakai ngomong 300 meter lagi belok kiri, kan begitu ya. 1 kilo lagi belok kanan. Tapi Google Map tidak pernah menunjukkan 1 kilo lagi naik ke atas, tidak ada. Pasti ke kanan ya ke kiri. Nah, Google Map-nya Nabi Musa pada saat itu adalah ikan. Ketika Nabi Musa berjalan terus, ada yang mengatakan perjalanannya itu 1 tahun. Jadi mau sowan kepada orang baik, orang alim, lebih alim dari Nabi Musa ini butuh 1 tahun. Ada yang mengatakan menurut Kil, cari nih ya Kil, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun perjalanan mau sowan kepada Nabi Khidir. Nah, suatu ketika Nabi Musa ini capek. Kemudian istirahat di sebelah pantai. Di sebelah pantai, yang pantai itu 2. Ada 2 dipisah oleh gunung. Namanya pantainya Pantai Persi dan Pantai Rum. Nah, pada saat itu Nabi Musa istirahat bersama temannya Yusha bin Nun. Nah, ketika tertidur ternyata ikan itu lompat. Yang tahu temannya Nabi Musa tidak tahu. Lompat. Nah, Google Map sudah bereaksi ini berarti. Google Map-nya Nabi Musa sudah bereaksi. Jadi lompat ke laut, ternyata si Yusha ini mau membangunkan Nabi Musa, takut, sungkan. Jadi dibiarkan. Nah, setan selalu ada ya. Namanya setan itu selalu ada di mana saja, kepada siapa saja. Termasuk kepada Yusha bin Nun. Tidak membangunkan Nabi Musa, itu tanda bahwa Nabi Khidir yang mau didatangi ada di sekitar itu. Yusha itu tidak menyampaikan. Tidak menyampaikan, ya setan itu membuat Yusha bin Nun, membuat dia lupa. Akhirnya Nabi Musa berjalan lagi. Nah, setelah berjalan ingat sama ikan, mau makan ikannya itu. Setelah mau dimakan ikannya, mana Yusha, kita makan ayo ikan yang tadi itu. Terus Yusha ini ingat, oh iya ikannya ada Nabi Musa, kemana aja deh, lompat tadi. Jadi setelah istirahat yang pertama itu seharian berjalan, kemudian baru ingat ketika mau makan. Ini setan itu selalu ada kepada siapapun, dimanapun, pasti mengganggu. Jangankan kita, Nabi saja diganggu, apalagi kita benar-benar ganggu, kebal-balan ya, kebal-balan di setan. Nah, setelah ingat, oh iya Nabi Musa, saya lupa. Yang melupakan ini, yang mengganggu ini adalah setan. Jadi terus kemana sekarang ikannya? Lompat di laut. Nah, lompat di laut. Laut mana? Ya waktu istirahat tadi yang pertama. Oh iya, balik arah. Jadi Google Map-nya di situ. Nah, setelah sampai di situ, baru kemudian bertemu dengan
Nabi Khidir. Dilihat di sekitarnya ternyata ada Nabi Khidir. Ini panjang ceritanya ini, lama ini. Lanjut saja ceritanya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.